Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan tentang kehutanan dan lingkungan tidak ada hentinya. Terus saja suatu dinamik karena kebutuhan berubah. Karena sifat-sifat alam berubah. Apalagi sekarang dengan adanya perubahan iklim. Juga dengan adanya soalnya berkaitan dengan perang antar negara. Pak Sekjen. Yes, siap. Masih siapkah kita diskusi lagi? Siap selalu. Terima kasih. Insya Allah masyarakat luas sudah mengerti sehingga ditanyakan dalam podcast ini. Selanjutnya Pak Sekjen, kita akan mencoba menggali soal apa sih implementasi yang telah dijalankan di lingkup KLHK ini dalam rangkaian tadi untuk bagaimana mengimprove, memperbaiki peraturan perundangan, do and done. Monggo Pak. Baik. Jadi ketika tadi kita sudah pahami betul keberlanjutan bentang alam, daratan maupun laut, landscape, seascape, di sini sebenarnya yang kita evaluasi atas kinerja pemerintahan sebelum KLHK dibangun, dan di situ kita paham betul bahwa pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu menjadi tujuan ya, yang sejak lama. Apalagi kita juga paham betul tentang SDGs, Sustainable Development Goals itu. Nah, terus kita juga paham betul tentang tantangan yang dihadapi triple planetary crisis, iklim, biodiversity, dan pencemaran. Nah, itulah yang menjadikan organisasi KLHK itu harus juga kuat dalam menangani brown issue dan green issue. Green dan brown. Jadi ketika mengawali kementerian ini, kita sudah tidak bisa lagi lingkungan di sana, kehutanan di sini. Kenapa? Karena tadi landscape yang harus dikawal itu tidak akan lepas dari lingkungan hidup dan kehutanan dan semua sektor. Nah, ketika bicara indeks kualitas lingkungan hidup itu ditandaikan dengan penutupan hutan dan lahan yang terus meningkat, kemudian kualitas udara yang baik dan kualitas air yang baik. Jadi kita harus menemukan dulu amanah itu. Dan barulah kita jahit kembali tata hubungan kerja yang ada di KLHK dan bagaimana dirjen-dirjen yang harus disiapkan adalah dirjen-dirjen operasional yang mampu menunjukkan aksi nyata untuk bisa memulihkan lingkungan dengan ditandai tidak terjadi lagi pencemaran, tidak terjadi lagi kerusakan. Nah, itulah potensi yang bisa mengakibatkan emisi munculnya, dan disitulah tata kelola harus dilakukan. Sehingga konsep kita dalam mengatur itu semua saat ini, sebelum saya cerita corrective actionnya, itu 3 hal: sustainable forest management, environmental governance dalam mengendalikan pencemaran kerusakan itu, dan itu bagian dari satu sistem, dan terakhir carbon governance. Semua itu tidak lepas dari tata kelola. Tata kelola kehutanan, tata kelola lingkungan, dan tata kelola karbon gitu ya. Persis. Nah, dalam pelaksanaannya itu harus ada corrective action dulu untuk bisa melihat garis kerja, garis komando, dan garis-garis operasionalnya itu mesti dipimpin oleh menteri yang akan mengatur seluruh sumber daya yang ada di pusat dan bagaimana dikuatkan di provinsi dan di kabupaten. Jadi kita sudah kuat dengan pemahaman tata kelola tadi. Sehingga yang kita kedepankan adalah penguatan tata kelola dan kepemimpinan. Karena leadership itu government dan perlu kepemimpinan yang mampu menjamin seluruh stakeholder bisa bergerak satu vektor tadi.
Pak Sekjen, ada dua ekosistem yang berkaitan ya dalam sistem DAS. Yes, betul. Satu adalah land system. Ada hutan di situ ya. Betul. Karena majority 60% hutan. Jadi begitu besar peran sektor kehutanan. Kehutanannya dominan. Ujungnya bahwa apa yang dilakukan oleh kehutanan akan bermuara ke lautan. Iya. Menterinya lain lagi tuh. Iya. Itu gimana cara hubungan kerjasama antara dua kementerian aja dulu nih, antara darat dan soal lautan? Nah, ini sangat menarik ketika kalau kita pahami betul prinsip dasar undang-undang, baik lingkungan hidup, konservasi, dan undang-undang sektor, dan bagaimana landscape seascape ini bisa terkelola tetap menjamin keberlanjutan proses fungsi dan produktivitas lingkungan, dan dampaknya ini yang saya belum sampaikan tadi. Kalau kita sama melihatnya, amanat dari undang-undang lingkungan hidup ini adalah kondisi dan kualitas hidup manusianya. Itu harus kita samakan, harus kita jamin kesejahteraannya, mutu hidupnya, kualitasnya, dan keselamatannya, kesehatannya. Nah, kalau ini satu ngelihatnya, dan kita juga sudah dibekali dengan tata ruang nasional, tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten, tata ruang strategis nasional. Nah, ada lagi nih sekarang untuk tadi yang bagaimana KKP itu juga ikut terintegrasi, rencana zonasi wilayah pesisir pulau kecil. Nah, itulah yang menjamin landscape seascape, dan ketika akan melakukan pembangunan, itu tata ruangnya sudah kita sepakati ada rencana detail tata ruang. Itu yang selama ini kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, semua sektor harus berada di luar kawasan hutan atau di areal penggunaan lain yang harus diinvestasikan untuk menjamin keberlanjutan keberlangsungan usaha. Jadi ketika kita membagi tugas, sebenarnya memang undang-undang yang mengatur kehutanan, undang-undang yang mengatur pertanahan, dan undang-undang yang mengatur seascape perairan pesisir pulau kecil itu sudah harus satu melihatnya. Dan yang paling penting kita nih yang sekarang kita kedepankan, undang-undang prinsip-prinsip itu sama, pasti sama. Harusnya menuju ke keberlanjutan ya, keberlanjutan umat keberlanjutan manusia. Karena kita kenal dengan sistem sosial manusia, human social system, dan sistem ekologinya yang di sini keberlanjutan landscape seascape. Jadi kalau dua prinsip ini kita paham, dan di dalam menata kelola sektor itu tidak lepas dari prinsip-prinsip ini, itu pasti akan ketemu. Dan norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan ini yang harus ada terobosannya, terintegrasi. Jadi satuan landscape seascape ini kalau menyangkut keanekaragaman hayati soal satwa liar buaya, ya itu sama, kita ngeliatnya harus diapain. Sama bahasanya. Kita pun di kehutanan kalau melihat ikan di dalam wilayah, misalnya ikan arwana gitu kita juga harus ikut NSPK-nya KKP. KKP sebaliknya, kalau lihat ada buaya, pelajarilah KLHK dengan keilmuan, pengetahuan yang mana di sini harus dikawal. Jadi kita memang sekarang sedang menguatkan tata kelolanya, Prof. Yang terkait dengan nilai, values. Kemudian pengetahuan, termasuk teknologi. Nah, ini yang memang harus dikawal, dan kelembagaannya. Mas Sekjen, ini tadi saya masih ingin menggali lagi. Ada dua besar ekosistem bumi ini, daratan sama lautan. Lautan tentunya itu banyak peran daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lahan atas di situ ada paling tidak kan dua yang menonjol, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri.
Ya, pemerintah daerahnya. Pemerintah daerahnya ya. Jadi maksud saya, lalu ketika melihat oceans, lautan, dan terestrial, nah siapa ini yang merencanakan connecting di antaranya ini? Yang pasti presiden, ya. Pasti presiden. Oke. Nah, makanya undang-undang yang menjadi acuan kehutanan dengan bentang alam daratan, undang-undang kelautan perairan pesisir kecil, terkait dengan undang-undang di KKP, ini yang mesti kita temukan dulu integrasinya yang akhirnya mengedepankan prinsip-prinsip yang sama dalam keberlanjutan tadi. Nah, terus bagaimana konektivitas kita dalam bekerja dan kaitan dengan pemerintahan daerah ke lingkungan hidup itu kan menjadi undang-undang dasar. Di sini menteri yang dapat tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga konservasi itu juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Undang-Undang 23 2014. Nah, ketika bicara landscape daratan kawasan hutan, di Undang-Undang Kehutanan kita mengenal dengan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Di Undang-Undang konservasinya kita mengenal di hutan konservasi itu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kemudian nih kaitan tata kelola ya. Di amanah undang-undang yang mengatur TUSI KKP itu dia harus menetapkan kawasan konservasi perairan. Nah, inilah yang mau dituju di Undang-Undang 590 yang mengatur konservasi, bahwa ekosistem daratan dan lautan itu harus menjadi satu kesatuan ekosistem. Sehingga KKP sesegera mungkin akan menetapkan kawasan konservasi perairan, dan KLHK sudah lebih dulu menetapkan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Seperti contohnya KPA itu ada Taman Nasional. Nah, disinilah Prof, ketika kita sudah meletakkan dan telah menetapkan KSA-KPA dan ada ekosistem perairannya, ini kita sepakati untuk dilanjutkanlah oleh Kementerian LHK karena sudah tertata dengan perjalanan panjang sejak sejarah 590 dan sejarahnya 4 tahun. Kalau harus diulang lagi satu wilayah besar ini dengan terus kita melihat sebuah tugas pokok dan fungsi kementerian yang baru terakhir dibentuk, itu kan akan banyak kos. Sehingga kalau gitu yang belum ditetapkan wilayah pesisir pulau kecil, KKP harus menata kelola dan menetapkan. Ada hal baru yang menjamin soal keberlanjutan tadi, khususnya areal yang harus dijaga kelanjutannya yang kita sebut areal preservasi. Itulah yang harus ada di KSA-KPA dan kawasan konservasi perairan. Karena bicara keanekaragaman hayati, biodiversity, khususnya satwa, ya, itu dia keberadaannya tidak bisa dia tahu aku di sana, aku di sini, aku di daratan, aku di perairan, gitu kan. Inilah yang kita harus lakukan sebuah terobosan untuk tidak terjadi kepunahan biodiversity, khususnya satwa liar itu. Kita harus meminta semua penanggung jawab ekosistem, baik daratan, perairan, pesisir pulau kecil, mengembalikan keberadaan habitatnya dia sebagai tempat preservasi, tempat bertelur, berbuaya. Itu berat ya, karena pelestarian lebih tinggi dari pengawetan ya. Nah, inilah yang sekarang inovasi yang kita munculkan atas tantangan tadi, triple planetary crisis, salah satunya tidak terjadi kepunahan. Semua harus sepakat, menteri, gubernur, bupati, atas ekosistem daratan, ekosistem lautan. Ini ada hal yang sering kita lupakan, biodiversity-nya ini. Sehingga kejarlah itu, dan tidak tanggung-tanggung loh. Seluruh subjek hukum yang ditugaskan pemerintah di hutan produksi, di hutan lindung. Kalau hutan konservasi kan pemerintah sendiri. Kalau hutan lindung, hutan produksi itu kan penata kelola oleh gubernur sebagai kewenangan NSPK dari menteri. Itu harus diketahui
Di manakah area preservasi ini? Kalau di hutan produksi, kita sudah tahu selama ini itu kawasan lindung, yang mana dipertahankan hutan alam, tidak boleh ditebang dan dijaga seluruh fungsi-fungsi lindungnya, dan di luarnya itu ada untuk hutan tanaman pokok yang HTI itu. Tapi pemerintah sejak tahun 96, saya kebetulan waktu itu kepala seksinya di Ditjen pengusahaan hutan namanya dulu, sekarang pengelolaan lestari. Ini cikal bakal bahwa kawasan lindung yang kita minta dipertahankan, dijaga, itu adalah kita sebut dulu namanya koridor satwa. Nah sekarang harus ditetapkan dalam pasal bahwa dimanapun ekosistem keanekaragaman hayati ini harus dijaga, dan populasinya harus terus dikelola, dan sistem perlindungan satwanya juga harus dibangun, sehingga inilah yang menjadi satu titik temu yang sama. Artinya bahwa harus dijaga sebagai tempat preservasi. Itu oleh Kementerian KLHK. Kementerian KLHK. Walaupun adanya di lautan. Atas amanat Undang-Undang 590. Berada di daratan, berada di lautan. Di mana saja? Di lautan kita bicara biota laut. Kemudian di daratan kita bicara orang utan, harimau, banteng, badak, dan buaya, segala macam. Nah, ada hal yang memang dia ada di daratan, ada dia perairan. Tinggal bagaimana nata kelola buat norma-norma yang sama agar dia tidak terjadi kepunahan. Jadi pemahaman kehutanan, pemahaman KKP dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayat tadi itu satu. Harus sama. Kalau ini dilindungi, nggak boleh diapa-apain, sama dilindungi. Kalau ini tidak dilindungi, dikelola juga harus ada standar yang sama. Nah, jadi di situ sebenarnya ketemunya di regulasi peraturan pemerintah. Apakah dengan Impres 1 2023 harus utama? Sebenarnya arahnya ke sana. Itu dia. Jadi muatan pasal yang kita dorong di Undang-Undang 590 yang direvisi itu sebenarnya menguatkan Impres 1 tahun 2023 yang meminta tentang keanekaragaman hayati itu menjadi hal utama, core values, dan diminta kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati. Inilah yang menguatkan di dalam pasal 590, kita sebut tadi area preservasi, dan seluruh pimpinan yang punya kewenangan di dalam landscape seascape, mulai dari Menteri, Gubernur, dan Bupati, perhatikanlah itu. Itu instruksi Presiden yang menjadikan Impres 1. Impres 1. Dan dengan Impres kita kuat di Undang-Undang Konservasi. Jadi Undang-Undang Konservasi bukan miliknya kehutanan, tapi itu milik bersama. Dan tadi dia menguatkan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Makanya pasal 57 Undang-Undang 32 2009 perlindungan dan pengelolaan LH itu menyebut 3 pilar konservasi, yang tadi perlindungan sistem penyaga kehidupan. Jadi kalau ditarik, perlindungan sistem penyaga kehidupan inilah yang mengawal lingkungan dan konservasi untuk seluruh landscape seascape, sehingga pembangunan yang kita lakukan semua sektor harus mengarah ke satu vektor itu. Tinggal bagaimana strateginya. Artinya begini, jangan-jangan mohon maaf Pak Sekjen, keterlambatan pembahasan, ketok palu Undang-Undang Nomor 5 karena di antara persoalan tadi, jangan-jangan. Gimana? Lumayan lama pembahasannya. Lagi-lagi Prof, ketika kita menemukan, menghadapi perbedaan dan pandangan yang berbeda, kembalikanlah ke filosofinya. Diingatkan lagi pesan-pesan yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Tapi akhirnya bisa ketemu. Ini proses. Semoga tahun ini bisa selesai. Saya mengharapkan begitu, supaya ada pegangan. Sebenarnya semua sudah ada ya. Sudah ada. Undang-undang yang lain sudah ada, Impres sudah ada. Kenapa gitu loh? Dan di depan mata kita sekarang sedang lakukan deregulasi dan debirokratisasi kembali untuk revisi 590. Tidak boleh tumbang tindih, tidak boleh diatur ulang dan bertentangan. Itu kerja-kerja pemerintah kita sekarang. Mungkin barangkali kita harus mulai ada sering ngopi-ngopi bersama nih. Senang untuk bicara. Yang tadi supaya mempercepat
Undang-Undang Nomor 5 ini. Pemahaman yang sama. Tanpa ada kepentingan apapun. Macam-macam nggak ada. Dan melihat tadi keberlanjutan dari ekosistem ini untuk generasi penerus, generasi pendatang. Dan tidak perlu khawatir karena semua instrumen lingkungan hidup itu sudah ada. Dan kita sebenarnya punya dua kata kunci ketika bicara apa sih yang dilakukan oleh pemerintah KLHK untuk bisa terjamin tidak terjadi pencemaran dan kerusakan. Itu sebenarnya di dalam undang-undang itu kita sudah diingatkan tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Sudah instrumen itu. Bahkan perencanaan lingkungan pun juga sejak 482, 2397 dan 32 2009 itu tidak berubah. Antara lain prinsip bagaimana persetujuan lingkungan yang dulunya kita kenal dengan izin lingkungan, pada dasarnya tidak dirubah. Itu prinsip dasar pasal 22, pasal 23 di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Implementasinya yang memang kita jangan lagi ada birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur yang rumit. Itu tujuan bagus mulia itu dia, debirokratisasi dan deregulasi. Saya berharap memang 3 pilar ini tidak berubah karena sudah hampir 40 tahunan dan kita mampu memperlihatkan kinerja dari khususnya tadi tumbuhan dan satwa liar dan menjaga kawasan konservasi. Bahkan sekarang tidak di kawasan konservasi saja, tapi di kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan di luar kawasan hutan. Di luar kawasan hutan, area penggunaan lain, pelaku usaha kebun dan pelaku-pelaku usaha lainnya itu jagalah konservasi keanekaragaman hayati dimanapun, karena mereka telah harus menjadi triple tadi ya. Triple helix. Ini yang kesadaran kita untuk jaga itu. Jadi artinya kesadaran lingkungan. Leadership harus dibangun. Itu dia. Yang tadi menguatkan tata kelola. Penguatan tata kelola itu sekali lagi kita itu pahamilah nilai atau values itu, jangan tidak tahu tentang pengetahuan dan teknologi. Langsung tidak agree. Dan inovasi yang berkembang. Dan akhirnya institusinya harus jelas. Itu tata kelola yang menurut saya harus kita samakan dulu ya untuk itu, sehingga berkembang tantangan dan praktek pemerintahan yang baik yang sudah diketemukan, dan itu menjadi role model dan jadi kebijakan best practices yang harus kita kawal. Jadi kalau semangatnya sama dan melihatnya juga sama, dan juga yang penting resiko yang akan dihadapi juga kita tahu sama-sama. Ya mitigasinya apa gitu. Jelas. Jelas. Siapa berbuat apa dan bagaimana untuk tidak terjadi lagi tumpang tindih, dan pengawasannya pun juga mudah. Yang paling pokok masyarakatnya itu butuh kepastian dan kejelasan. Betul. Dari aktivitas kita selaku aparatur sipil negara. Dan tentunya konektivitas kita dengan legislatif, itu menjadi mitra strategis pemerintah. Setuju. Betul. Kawan-kawan, ini luar biasa ini. Ngobrol dengan ahlinya. Ahli tata kelola, governance, good governance. Terbuka, terus terang. Saya sangat bahagia sekali. Kita akan menutup ya, Mas. Terima kasih sekali. Pertemuannya luar biasa. Saya sangat bangga. Mudah-mudahan kita akan lebih lagi di dalam mengelola NKRI. Terima kasih. Selamat siang. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa.